Selamat datang, jiwa terpilih. Satu jiwa yang selaras dengan kehendak ilahi, lebih kuat daripada ribuan jiwa yang tersesat dalam bayang-bayang. Mungkin ini bisikan para penjaga yang menyaksikan kemenanganmu dari kejauhan. Dengarkan dengan saksama. Ada sesuatu yang luar biasa pada seseorang yang telah melewati badai-badai yang tak terlihat, namun tetap muncul dengan napas yang tenang dan mata yang jernih. Itu dirimu. Perang spiritual itu nyata, bukan di tempat-tempat asing, melainkan di keseharianmu, di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, bahkan di tengah malam ketika dunia terlelap. Namun, engkau tidak hanya bertahan, engkau mengatasi semuanya dengan perlindungan ilahi, dengan ketulusan yang murni, dan dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Mereka gentar kepadamu, bukan karena teriakmu, bukan karena senjatamu, melainkan karena kehadiranmu mengubah medan. Kamu bukan sekedar prajurit dalam pertarungan ini, kamu adalah medannya. Kemenanganmu tidak lahir dari seberapa keras kamu mengepalkan tangan, melainkan dari seberapa dalam jiwa yang menyatu dengan maksud ilahi. Mereka datang mengira dapat mengoyakmu dengan tipu daya, menguras tenagamu, merobek hatimu pelan-pelan. Mereka lupa kamu telah ditempa oleh pengalaman yang suci. Tanah hatimu dibajak oleh penderitaan, disirami oleh air mata doa, dipanaskan oleh matahari ujian. Medan itu bukan lagi milik mereka, medan itu telah menjadi altar jiwamu. Mereka merapal dari jauh, berharap gelap menyentuh nuranimu. Mereka tidak tahu kamu telah hidup berdampingan dengan badai sejak kecil. Malam-malam gelapmu ditemani cahaya langit, suara lirih hatimu menyatu dengan bisikan Tuhan. Kamu selamat dari perang batin, dari pengkhianatan yang tak terduga, dari kekeringan kasih, dari kelumpuhan yang membuat banyak jiwa menyerah. Kamu tidak hanya menjadi kuat, kamu menjadi dalam. Di kedalaman itulah kamu mengenal Tuhan, bukan melalui wacana, melainkan perjumpaan yang merobohkan dan membangkitkan. Karena itu, saat siasat kecil mereka datang, kamu tidak panik, kamu berdiri diam, hening yang membuat bayang gemetar. Mereka terbiasa dengan jeritan, kamu memberi hening yang kudus. Mereka mengharapkan reaksi, kamu menghadirkan refleksi. Mereka menabur kekacauan, kamu memancarkan ketenangan dari dalam. Tubuh bisa letih, mata bisa sembab, tangan bisa gemetar, namun jiwa di dalammu berjalan bersama Tuhan, melewati lembah bayang-bayang maut. Pertanyaanmu bukan lagi mengapa aku, melainkan apa yang kau kehendaki dari luka ini. Dan setiap serangan kamu ubah menjadi bahan bakar rohani. Energi gelap mereka kamu olah menjadi terang. Ketika mereka sadar, terlambat sudah. Kamu telah menjadikan tubuh dan jiwamu tempat penyingkapan. Mereka tak lagi bisa mengatur ruang dan waktu. Kamu telah menjadi ruang itu, dan waktu telah kamu letakkan di altar pengabdian. Tak ada pedang di tanganmu, namun kebenaran itu sendiri menjadi bilah yang menembus roh. Kamu tak perlu banyak bicara. Kehadiranmu telah menjadi frekuensi yang meretakkan koordinasi mereka. Dan jika engkau merasa ragu, dengarkan baik-baik. Ketenanganmu bukan kebetulan. Diam yang kau pelihara bukan sekedar strategi. Itu segel ilahi. Kamu tidak bersembunyi, kamu disembunyikan. Ada tangan kudus yang memutar kunci dan berfirman, akses ditolak. Frekuensimu dinonaktifkan bagi getaran rendah. Apapun dari dunia bawah menemukan garis sibuk, saluran tertutup. Mereka memanggil namamu dalam gelak, menekan, memprovokasi, menyusun jebakan halus, namun semuanya memantul. Mereka butuh reaksimu,
undangan bagi rancangan mereka. Kamu tidak memberinya. Diam itu menjadi benteng, wilayah suci yang tak dapat diinjak tanpa terbakar. Mereka bermain dengan sihir, kamu menjadi keajaiban. Mereka mengumpulkan benda, menakar waktu, menyusun simbol, kamu hanya perlu hadir. Mereka meminjam kuasa dan menanggung bunga, kamu berakar pada sumber dan bertumbuh tanpa hutang. Kamu tidak memanggil energi, energi mengenalmu dan tunduk karena kamu selaras dengan asal. Transformasimu lahir dari luka yang kau bawa ke altar, dari air mata yang kau persembahkan dalam sepi, dari pengkhianatan yang kau kembalikan kepada keadilan Tuhan. Dari situlah kemurnianmu memancar, tanpa panggung, tanpa pertunjukan, tanpa pembuktian. Mereka berkelompok karena retak, kamu berdiri sendiri karena utuh. Keutuhanmu bukan hasil teknik, keutuhanmu adalah hasil penyucian. Di ruang sunyi tempat kata-kata tak lagi relevan, kamu tidak mengumpulkan kekuatan, kamu menjadi kekuatan itu sendiri. Mereka mengira jumlah akan mengintimidasi, kamu tetap diam, dan diam itu menjadi gelombang otoritas yang tak bersuara. Serangan mereka mencari celah pada yang padat, kamu telah mengizinkan luka-luka disembuhkan sampai tak ada lagi yang bisa mereka cengkeram. Dalam kekosongan suci itu, kamu diisi oleh sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Kamu bukan sekedar selamat dari kutub, kamu membalikannya. Racun yang datang tidak kau lemparkan kembali. Kamu memecah, memurnikan, lalu mengubahnya menjadi terang bagi bagian dirimu yang dulu gelap. Ini bukan sekadar bertahan, ini penguasaan. Kamu memaafkan, bukan karena lemah, melainkan karena matang. Mereka ingin mengurasmu. Tanpa sadar, mereka memasok bahan bakar bagi pendakianmu. Kebencian mereka menjadi pupuk kasihmu. Fitnah mereka menjadi kurikulum kebijaksanaanmu. Dan setiap kali kamu bangkit dengan kesadaran baru, sebuah pola lama runtuh, sebuah rantai generasi patah. Kepolosanmu bukan kebodohan, itu disiplin spiritual. Kamu memilih tetap murni meski telah melihat sisi paling gelap. Cahaya yang murni tidak mencari gelap untuk diperangi. Ia bersinar dan gelap kehilangan tempat sembunyi. Karena itu mereka gelisah. Kamu tidak menyerang, tetapi mereka merasa diserang. Bukan oleh kata-katamu, melainkan oleh cermin yang kamu bawa. Kamu tidak menghakimi, kamu menyingkap. Dan topeng-topeng retak oleh kehadiranmu. Ada orang-orang yang belum siap bertemu dengan wajah batinnya sendiri, maka mereka menyalahkan cermin. Namun cermin tidak menyerang, ia hanya menampakkan. Kamu berjalan di antara dimensi yang mereka coba sentuh. Mereka menari di sekeliling api, memanggil nama-nama, melukis lingkaran. Kamu tinggal di balik tabir tanpa pamer. Keberadaanmu adalah ritual, tarikan napasmu pujian, langkahmu mantra. Kamu tidak mengakses kebenaran, kamu menghidupkannya. Kamu tidak menyalakan api suci, kamu adalah nyalanya. Ketika kamu bermimpi, batas realitas menipis. Ketika kamu hening, denyut kosmos terasa di dada. Kamu tidak perlu bukti, semesta mengenalmu. Kemurnian getaranmu menolak serangan. Mereka mempelajari mantra, meniupkan kutuk, menggambar simbol di dinding. Upaya itu terpental, bukan karena keberuntungan, melainkan karena ketidakcocokan. Kamu tidak disusun oleh iri, takut, atau ambisi. Kamu dibentuk oleh tangan pencipta. Energi mereka tak menemukan pintu, kuncinya rusak, pintunya tidak ada. Racun itu kembali kepada pengirimnya, sementara kamu berjalan di bawah langit yang mengenal namamu. Kamu tidak menangkis, kamu tidak berebut, kamu hanya hadir. Dan dalam kehadiran itu, seluruh semesta berdiri bersamamu. Kamu menghancurkan benteng generasi.
Apa yang diulang leluhur karena tidak terlihat, kini kamu lihat dan kamu akhiri. Kamu tidak hanya bebas, kamu menulis ulang naskahnya. Luka menjadi kebijaksanaan, penderitaan menjadi ketahanan, warisan menjadi kekuatan. Kamu bukan kebetulan dalam garis kisah keluargamu. Kamu adalah simpul pemutus, tembok pemisah badai, gerbang yang menutup masa lalu dan membuka arah baru. Mereka berkembang dalam kerahasiaan. Kuasamu lahir dalam keterbukaan. Mereka menyembunyikan niat, menyelipkan jarum dalam kain gelap, menutupi motif. Kamu membuka jendela, mengangkat tirai, menaruh semua di bawah cahaya. Kebenaran tidak perlu berteriak, ia hanya perlu hadir. Dan ketika kebenaran hadir, manipulasi kehilangan tumpuan. Kamu tidak memenangkan perang dengan duel, papan permainannya runtuh sendiri. Afirmasi ini untuk meneguhkanmu saat engkau melangkah. Ucapkan dalam hati, biarkan getarannya menetap di dada. Aku tenang karena aku selaras. Aku utuh karena aku disucikan. Aku jernih karena aku memilih kebenaran. Aku diam karena langit yang berbicara. Aku hadir dan kehadiranku adalah cahaya. Aku memaafkan dan memaafkanku adalah kebijaksanaan. Aku melepaskan dan pelepasanku adalah kemenangan. Aku tidak menolak kegelapan, aku mengubahnya menjadi arah. Aku bukan sekedar selamat, aku ditugaskan. Aku tidak membutuhkan panggung, aku menjadi pesan. Sekarang, mari kita perjelas tanda-tanda yang menegaskan siapa kamu. 1. Kamu pernah dicoba habis-habisan, namun di titik paling gelap, kamu justru menemukan inti yang tak bisa padam. Sejak itu, kamu berjalan bukan untuk membuktikan, melainkan untuk mewujudkan. Engkau berhenti mengejar validasi dan mulai mengejar kebenaran. 2. Diam menjadi bahasamu. Tidak karena kamu tidak mampu berargumen, tetapi karena kamu telah mendengar suara yang lebih tinggi. Orang mengira kamu pasif, sesungguhnya kamu sedang dipindahkan. Ketika ritme langit bekerja, jawaban tidak lahir dari debat, jawaban lahir dari penyingkapan. 3. Kamu tidak meniru sihir, kamu menjadi keajaiban. Kamu tidak mengejar keanehan, kamu mengejar kemurnian. Kamu tidak mengoleksi benda, kamu merawat batin. Dan batin yang murni lebih tajam daripada semua alat peraga. 4. Kamu tidak mencari kerumunan untuk merasa kuat. Kamu berjalan sendiri tanpa kesepian, karena kamu tidak pernah terputus dari sumber. Keutuhan membuatmu tak guncang, keheningan membuatmu tak tersentuh. 5. Kamu tidak hanya bertahan dari racun, kamu mengubahnya menjadi obat. Kamu mempelajari pola, bukan untuk membalas, melainkan untuk membersihkan. Kamu memegang alkimia rohani, yang pahit kembali sebagai pelajaran, yang gelap kembali sebagai arah. 6. Kepolosanmu menipu musuhmu. Mereka melihat kelembutan dan menyangka kelemahan. Mereka tidak melihat akar yang telah masuk ke kedalaman. Pohon yang paling tenang menahan angin paling kencang. 7. Kamu menjadi cermin. Kamu tidak mengangkat palu, kamu mengangkat kejernihan. Dan di hadapan kejernihan, topeng selalu retak. Bukan karena kamu menghakimi, melainkan karena kebenaran memantulkan apa adanya. 8. Kamu tinggal di belakang tabir yang mereka cari-cari. Mereka mengeja nama-nama, kamu menyebut nama itu dalam diam. Mereka mengejar akses, kamu menjadi perwujudan. Perbedaan itu adalah jurang yang tidak dapat diseberangi oleh ego. 9. Getaranmu bersih. Apapun yang tidak kompatibel tidak bisa tinggal. Bukan karena kebencianmu mengusir, tetapi karena cintamu menolak untuk dipalsukan. Ini bukan pelarian, ini penataan ulang kosmik di dalam dirimu. 10. Ketidaktahuanmu terhadap permainan mereka adalah tameng. Kamu tidak hidup dari paranoia, kamu hidup dari kepercayaan. Dan kepercayaan yang benar menutup banyak pintu yang ditawarkan ketakutan. 11. Kamu memotong garis luka generasi. Kamu menolak mewarisi keterbatasan yang tidak lagi pantas.
Kamu memilih mendidik jiwa, bukan sekedar mengulangi pola. Keberanianmu menjadi hadiah bagi yang datang sesudahmu. 12. Terang selalu mengalahkan gelap. Kamu tidak perlu menang dengan argumentasi. Kamu menang dengan kehadiran. Kamu tidak perlu menaklukkan. Kamu menyingkapkan. Dan ketika disingkapkan, gelap tidak punya bahasa. Tarik nafas dalam, rasakan berat kakimu di tanah, rasakan luas langit di dadamu. Dengan setiap hembus, lepaskan label yang bukan milikmu. Dengan setiap tarik, izinkan identitas yang ilahi mengisi ruang-ruang yang pernah kosong. Katakan perlahan dalam hati, aku aman, aku dijaga, aku dipandu, aku diundang untuk menjadi penuh. Aku tidak terburu-buru, waktuku tepat. Aku tidak tersesat, jalanku jelas. Aku tidak sendiri, aku ditemani oleh kebenaran. Ingat, jalanmu bukan untuk semua orang dan memang tidak perlu. Jalanmu untuk mereka yang mencari dengan mata batin terbuka, untuk mereka yang siap melepaskan ilusi agar memegang esensi. Yang dimaksudkan untukmu tidak akan terlewat, yang bukan untukmu akan gugur tanpa penjelasan. Kamu tidak diciptakan untuk mengecil agar orang lain nyaman. Kamu diciptakan untuk menjadi utuh agar dunia kembali ingat. Jika hari ini terasa berat, itu pertanda engsel pintu bergerak. Jika dukungan terasa langka, itu pertanda kamu dipisahkan dari kebisingan agar mendengar nada yang lebih halus. Jika kamu disalahpahami, itu pertanda kamu menapaki frekuensi yang baru. Jangan turunkan getaranmu demi diterima. Naikkan standar kehadiranmu agar yang selaras dapat mendekat. Dan ketika nanti kamu memasuki ruangan biasa dengan obrolan biasa, ingatkan dirimu, kamu bukan sekadar tubuh yang berjalan, kamu adalah pesan yang hidup. Kamu tidak perlu berkata apa-apa untuk membuat atmosfer berubah. Kamu cukup hadir sepenuhnya. Mata jernih, napas tenang, hati luas. Biarkan semesta melakukan sisanya. Ulangi perlahan, biar menempel di tulang. Aku tidak datang untuk membuktikan. Aku datang untuk menjadi. Aku tidak datang untuk menantang. Aku datang untuk menyinari. Aku tidak datang untuk menang melawan. Aku datang untuk menang bersama kebenaran. Aku tidak sedang berlomba, aku sedang pulang. Jiwa terpilih, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih jujur ketika mudah untuk berpura-pura. Terima kasih telah memilih lembut ketika mudah untuk membalas. Terima kasih telah memilih diam ketika dunia menuntut gaduh. Langkahmu mungkin kecil hari ini, namun arahmu benar. Dan kebenaran memiliki caranya sendiri untuk menuntun mereka yang setia. Sebelum kita berpisah, teguhkan niat itu sekali lagi. Biarkan kata-kata ini menjadi cap di dalam batinmu. Aku berjalan dalam kehendak ilahi. Aku tenang di tengah badai. Aku utuh di tengah godaan. Aku bersinar tanpa perlu disukai. Aku setia meski tak dilihat. Dan aku menang tanpa harus mengalahkan siapapun. Dan ketika kelak engkau merasakan dorongan halus untuk menulis, tuliskan di tempat yang bisa engkau lihat. Aku tidak hanya berbeda, aku diutus untuk mengubah. Dunia tidak menunggumu sempurna, dunia menunggumu hadir. Bangkitlah dengan tenang, berjalanlah dengan jernih, setialah pada cahaya di dalam. Yang dimaksudkan untukmu sedang mendekat, yang tidak lagi perlu sedang menjauh. Kamu tidak sekadar ada, kamu adalah medan tempat terang dan bayang bertemu. Dan di hadapan kehadiranmu yang murni, bayang kehabisan bahasa.